أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الزمان وفضل بعضه على بعض وخص بعض الشهور والأيام والليالي وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Dan jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini Allah masih senantiasa memberikan kepada kita fasilitas dan akomodasi. Bahkan Allah masih memuliakan kita dengan datangnya bulan mulia, bulan Muharram, bulan di mana Allah melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan, pun Allah melipat gandakan keburukan dan dosa yang kita lakukan. Maka di bulan ini disebut Syahrullah. Haram bagi kita semua membangun konflik, berperang, saling menumpahkan darah, menjatuhkan satu sama lain. Haram hukumnya. Maka mari kita semuanya membangun kebersamaan. Di bulan yang mulia ini kita semuanya berkomitmen untuk berhijrah. Hijrah dalam arti tidak hanya pindah tempat dan lokasi, tapi hijrah mampu melakukan perubahan positif secara attitude, behavior, kebiasaan, karakteristik dan tabiat. Bahkan Allah menegaskan kepada kita semua, siapapun yang beriman dan mau berhijrah di jalan Allah dan mereka hanya mengharapkan yarjuna rahmatallah, hanya mendapatkan rahmat Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka kebaikan dan rahmatnya. Bahkan di ayat lain, lanahdiyannahum subulana, ditunjukkan kepada jalan-jalan kami, kata Allah. Sedang jemaah yang berbahagia, dimensi hijrah, dimensi di mana kita mau berubah, itu sangat luas. Setiap kita memiliki dimensi jasmani maupun rohani. Namun berbicara hijrah secara rohani, kita akan membahas dan berbicara tentang spiritual. Spiritual ini dibentuk dari ritual. Salat kita, puasa kita, zikir kita hari ini, ibadah kita hari ini adalah ritual. Sebuah amalan yang kita lakukan berulang-ulang. Tapi apakah setiap ritual menjadi spiritual? Itu belum tentu. Maka mari kita cermati, sudahkah amaliyah ritual kita menjadi spiritual? Dan spiritual amaliyah yang kita lakukan merubah kita menjadi lebih baik. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, muhasabatun nafs. Selalulah mengaudit diri secara internal. Selalulah mengaudit diri secara pribadi. Cari jalan ke dalam, bukan cari jalan keluar.
Apa yang harus kita audit? Diri kita, hati kita, ibadah kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah. Dan pastikan wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Pastikan semua itu melahirkan sesuatu yang baru, yang positif, yang bisa kita lakukan esok sampai menjadi amaliyah jariah di akhirat kelak. Maka hal yang pertama, agar spiritual kita mampu mengeluarkan kita dari bentuk kegelapan menjadi sesuatu yang bercahaya, jagalah muhasabah diri kita dengan menjaga niat kita. Selalulah niat dijaga, karena setiap kita sudah selalu berjanji kepada Allah, wa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jaga niat kita karena Allah, dan segala sesuatu yang karena Allah pasti akan dimudahkan oleh Allah. Segala sesuatu yang karena Allah tidak akan lelah kita lakukan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah muhasabah, audit mutu internal kita. Meminjam istilah standar ISO, kita harus AMI, audit mutu internal kita. Sedang Jemaah yang berbahagia, salah satu isi dari AMI itu adalah niat kita kepada Allah. Teruslah jaga niat, teruslah berorientasi pada kebaikan. Jadikan semua aktivitas kita adalah ibadah, baik mahdhah maupun ghair mahdhah. Salat, puasa, zakat, haji yang baru saja kita lalui, atau mungkin pekerjaan kita, kesibukan kita, bisnis kita, usaha kita, semua itu ibadah. Maka orientasikan semuanya menjadi ibadah. Tidak ada satupun amaliyah perbuatan maupun kesibukan yang kita lakukan kecuali itu menjadi ibadah jika diniati karena Allah. Maka yang pertama, agar kita terlepas dari jebakan kegelapan hati kita, dari jebakan godaan syaitan, lillahlah karena Allah. Lillahkan semua aktivitas kita, lillahkan ibadah kita, lillahkan semua apa yang kita lakukan, dan orientasikan wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadikan amaliyah akhirat. Bangun jaringan seluas-luasnya, jaringan dunia, tapi pastikan semuanya menjadi jariah akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar hijrah kita bermakna, agar hijrah spiritual kita betul-betul mengeluarkan kita dari kegelapan, dari kemuraman, dari kesusahan hidup, menjadi pencerahan dan renaissance dalam kita, dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Yang kedua adalah berilmu. Teruslah mengkaji diri, teruslah ikuti kajian-kajian, upgrade diri kita, up to date, menjadi muslim yang kuat, menjadi muslim yang selalu istiqomah, meningkatkan kualitas SDM, ngaji terus ngaji, belajar terus belajar, karena ibadah butuh ilmu. Untuk menjaga spiritual tetap kokoh, tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Dan ilmu ini harus kita cari dulur, harus kita gapai. Tidak bisa kita berhenti mencari ilmu, tidak bisa kita terus beribadah tanpa ilmu. Maka teruslah muliakan diri di majelis-majelis taklim, ikuti pengajian-pengajian, perkaya diri dengan hasanah keilmuan, karena itu yang akan menguatkan niat kita. Tidak cukup kita ibadah tapi kita tidak mengupgrade diri dengan ilmu. Dan Allah menjamin bagi siapapun yang mau meningkatkan kualitas SDM-nya dengan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kemuliaan di dunia hingga akhirat. Maka momentum hijrah dalam konteks spiritual, agar kita mampu keluar dari jebakan, keluar dari konteks kegelapan, menjadi orang-orang yang tercerahkan, adalah perkuat lini keilmuan kita. Sekali lagi, perkuat lini keilmuan kita, tingkatkan SDM kita, tingkatkan seluruh potensi yang kita punya, gunakan tambang emas yang kita punya, sehingga itu menopang kualitas spiritual kita. Dan yang terakhir dulur, agar hijrah spiritual kita bermakna, dan terus jangan lupa untuk konsisten dan istiqamah.
Inilah kunci terakhir. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Istiqamah, kemampuan diri untuk selalu konsisten di jalan Allah, kemampuan diri untuk menguatkan hati di jalan Allah. Dan ini tidak mudah. Setiap kita membangun masjid bisa 1-2 orang, tapi mengisinya tidak mudah. Setiap kita berupaya ingin menghafal Quran, tapi menjaga murojaah itu sulit. Maka istiqomahlah. Dan Allah jamin siapapun yang mengaku bertuhan Allah, lalu dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat-malaikatnya untuk mendoakan orang-orang yang istiqamah. Disupport, dan support sistemnya adalah para malaikat Allah. Tidak main-main, dulur. Ayo istiqamah. Teruslah membangun diri untuk selalu kuat menghadapi ujian dan cobaan. Karena untuk tetap bertahan dalam kebaikan itu tidak mudah. Berbuat baik itu mudah, tapi tetap melakukan kebaikan itu tidak mudah. Kita butuh support system, dan salah satunya Allah menurunkan para malaikat-malaikatnya untuk mendoakan kita orang-orang yang istiqomah di jalannya. Apalagi Allah takhafu wa la tahzanu. Kalau kita sudah komitmen dan istiqomah, Allah hilangkan penyakit khauf dan hazan, takut dan sedih. Apa itu takut? Segala sesuatu yang belum terjadi. Apa itu sedih? Segala sesuatu yang sudah terjadi. Orang yang istiqomah tidak akan tersiksa dengan perasaan takut dan sedih. Karena apa? Karena semuanya sudah dililahkan karena Allah. Tetaplah istiqomah, maka Allah akan hilangkan kesedihan kita. Tetaplah istiqomah, maka Allah akan hilangkan ketakutan kita. Dan yang terakhir, wa absyiru bil jannah. Surga menunggu kita semua bagi orang-orang yang konsisten, komitmen di jalan Allah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga sudah dipersiapkan bagi mereka orang-orang yang istiqomah. Sidang Jumat yang berbahagia, 3 poin agar hijrah spiritual kita bermakna dan terus hidup, bahkan mewarnai kehidupan kita, merubah kita menjadi lebih baik, menjadikan kita versi terbaik, menjadi manusia terbaik. Bahkan pada akhirnya kebaikan yang akan kita lakukan menjadi jariah kehidupan kita semua. Teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik walaupun tidak disebut orang baik, karena pada akhirnya orang baik akan mati. Kebaikannya lah yang akan abadi di sisi ilahi. Semoga Allah terus memberikan kita kesempatan untuk terus membuktikan diri menjadi orang-orang yang maju, berhasil, sukses fid dini wa dunya hatta al-akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulinal karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da ayyuhal hadirun, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله